Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Inilah Teletubbies ingin memaparkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perancangan sistem basis data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bias Gini Eskom Mkom, dan inilah judul besar kami yaitu perancangan sistem informasi pemesanan dan pembayaran restoran berbasis digital. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzan Arifin dengan NIM 4112510006 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Dava Fahreza dengan NIM 4111251017. Perkenalkan, nama saya Pasrah Hadiran Lahagu dengan NIM 4112511165. Perkenalkan, nama saya Lutfi Banyu Prasetyo dengan NIM 4112511111. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 41251187. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi dalam sektor kuliner, khususnya pada proses pemesanan dan pembayaran di restoran. Sistem informasi pemesanan dan pembayaran restoran berbasis digital yang mencakup pengelolaan menu, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman pesanan oleh admin, kasir, customer, dan kurir. Yang kedua, permasalahan dan solusi yang terdapat pada restoran yang belum berbasis digital, yaitu adalah proses pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan kesalahan mencatat, antrian panjang, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam pencarian data dan penyusunan laporan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi oleh pengelolaan data menjadi lebih akurat, efisien, serta mampu mendukung operasional restoran secara optimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ahmad Zaki. Ini ada analisis dan pemodelan data. Yang pertama ada pengertian basis data dan DBMS. Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir sehingga dapat menyimpan dan menyediakan informasi secara efektif. Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan database management system atau DBMS yang memudahkan proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data. Yang kedua di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam perancangan basis data, diperlukan pemodelan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar data. Selain itu, proses normalisasi dilakukan untuk mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data sehingga struktur database menjadi lebih efisien. Yang ketiga di sini ada penerapan primary key atau PK dan foreign key atau FK berperan penting dalam menjaga integritas data dan hubungan antar tabel. Seluruh struktur tersebut kemudian diimplementasikan menggunakan SQL yang menjadi bahasa standar untuk membuat, mengelola, dan manipulasi data relasional. Dengan perancangan basis data yang baik, sistem informasi dapat bekerja lebih terstruktur, akurat, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung kebutuhan pengelolaan data secara optimal. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Pasrah. Baik, sekarang kita masuk ke normalisasi. Normalisasi adalah proses menyusun ulang struktur tabel supaya data tidak berulang dan tetap konsisten. Pada laporan kami ini, normalisasi dilakukan sampai bentuk normal ketiga yaitu 3NF melalui 3 tahap. Pada awalnya bentuk tidak normal yaitu UNF, awalnya data pesanan masih punya kolom berulang seperti nama menu 1, nama menu 2, dan seterusnya. Dan data pembayaran pengiriman masih campur jadi satu tabel. Kemudian disusun menjadi yang pertama itu 1NF. 1NF dapat dipecah supaya tidak ada lagi kolom berulang dengan memisahkan ke tabel detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian 2NF. 2NF memastikan semua atribut bergantung penuh ke primary key-nya karena semua tabel pakai single PK, tidak ada masalah ketergantungan parsialnya. Yang ketiga ada 3NF, yaitu untuk menghilangkan ketergantungan tidak langsung dengan cara data seperti nama menu, nama pelanggan, dan nama kurir itu tidak disimpan berulang, melainkan cukup dirujuk lewat foreign key ke tabel aslinya, yaitu menu, customer, dan query. Nah, hasilnya seluruh tabel sudah bersih dari redundansi dan siap dipakai sebagai dasar rancangan database
Kemudian dijelaskan oleh teman saya Lutfi. Analisis kebutuhan data dan perancangan basis data merupakan tahapan yang penting dalam membangun sistem informasi restoran berbasis digital. Melalui identifikasi kebutuhan data, penentuan entitas, atribut, serta relasi antar entitas diperoleh rancangan basis data yang mampu mempresentasikan proses bisnis restoran secara terstruktur. Hasil perancangan menunjukkan bahwa setiap entitas seperti admin, kasir, customer, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman saling terhubung melalui relasi yang sesuai dengan aturan bisnis menggunakan primary key dan foreign key. Perancangan tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk ERD, sehingga hubungan antara entitas dapat dipahami dengan lebih jelas. Dengan adanya rancangan basis data ini, sistem diharapkan mampu mendukung proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman secara lebih efektif, meminimalkan kesalahan pengelolaan data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi di restoran. Selain itu, hasil praktikum ini dapat menjadi dasar dalam tahapan implementasi database dan pengembangan aplikasi restoran berbasis digital pada tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rehan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada live demo implementasi dan pengujian SQL. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus sistem informasi pemesanan dan pembayaran restoran berbasis digital, diperoleh beberapa kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan informasi. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem basis data kita. Pertama dari PHP adminnya seperti ini, bisa dilihat database yang bernama restoran_digital yang terdiri dari tabel ada admin, customer, detail pesanan, kasir, kurir, menu, pembayaran, dan pengiriman. Untuk websitenya, tampilan utamanya akan menampilkan login page dan ada 4 pilihan, mau login sebagai admin, kasir, kurir, atau customer. Kita akan coba contoh masuk sebagai admin. Di sini ada 3 user admin lengkap dengan nama lengkap, jabatan, email restoran, username, password, dan level otoritas beserta nomor telepon daruratnya. Lalu bisa kita coba kita contoh pakai username Fauzan beserta passwordnya admin 123. Fauzan admin 123. Dan ini adalah tampilan di websitenya untuk tampilan sebagai admin. Ada admin bisa menambahkan menu, daftar menu. Mungkin ini ininya akan saya hilangkan dulu supaya bisa kelihatan. Di sini bisa menambahkan menu beserta gambarnya, mengedit dan mendelete. Sini ada customer, menambahkan customer baru. Lalu ada menambahkan kasir, kurir, dan bahkan administrator baru. Dan semua data yang diinput langsung terhubung dengan PHP MyAdmin di database ini. Kita berikan contoh kita sebagai admin, kita membuat admin yang baru. Nama lengkapnya misal Ahmad Zaki, jabatannya manajer, emailnya jaki@gmail.com, username Jaki, admin, passwordnya admin 1234. Dia sebagai manajer operasional. Kontak daruratnya bebas, nomor telepon kita contoh 0813456789. Kita simpan admin. Yang sebelumnya tadi ada di PHP admin itu hanya 3 admin. Sekarang kita cek menjadi 4 admin baru yaitu Ahmad Zaki. Sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya yang kedua, dengan adanya tabel pembayaran ini, admin dapat mengelola dan memantau seluruh transaksi pembayaran secara lebih mudah, sehingga proses pencatatan keuangan menjadi lebih teratur, akurat, dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan data pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami, yaitu Fauzan Arifin. Ya, selanjutnya
Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian dapat disimpulkan bahwa basis data sistem informasi pemesanan dan pembayaran restoran berbasis digital telah berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan rencana sistem. Struktur basis data yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga atau 3NF mampu mengurangi redundansi sehingga menjaga konsistensi data serta mendukung proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman secara efektif dan efisien. Hasil pengujian menggunakan MySQL menunjukkan bahwa seluruh fungsi basis data berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya, saran dari kami yaitu sistem informasi pemesanan dan pembayaran restoran berbasis digital dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile dengan penambahan fitur pengelolaan stok otomatis, laporan penjualan, dan transaksi, notifikasi status pemesanan, serta pelacakan pengiriman secara real-time. Selain itu, sistem perlu meningkatkan keamanan data melalui enkripsi password dan pengaturan hak akses pengguna, serta diintegrasikan dengan metode pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking agar operasional restoran menjadi lebih efisien, aman, dan memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Ya, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.